guru dan staf sekolah. Selain itu, perlu adanya mekanisme yang memastikan kualitas data yang dimasukkan ke dalam sistem agar hasil yang ditampilkan dapat diandalkan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan Pak Dokter. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan atau pemaparan penyampaian yang kurang lengkap. Terima kasih. Oke. Lanjut, temannya Pak Sarip siapa aja? Temannya saya Pak Agus, Pak Dokter, kemudian Bu Win, Teh Bunga, kemungkinan yang hadir hanya berdua Pak Dokter. Saya dengan Pak Agus. Kemana yang lainnya? Sepertinya tidak ada Pak Lain, Dokter. lihat ke kia, Pak ya, Pak Akmal. Jadi apa ya? Kok tidak diskusi, tidak hadir gitu biasa, tiis gitu, sukan konfirmasi gitu nggak ada gitu. Gimana itu? Oh ada Pak Dokter, mohon maaf. Pak Ya, Agus ini yang kedua dari berarti kelompok 6. Pak Agus dengan Pak Sarip aja yang ada ya, berdua. Betul, Oh, betul. mohon dicatat Pak, kalau yang tidak hadir ya Pak Akmal dan teman-teman yang lain, silakan. Mangga Pak Agus. Di present ya, bukan dibaca Pak, di present, dipresentasikan yang dibaca. Mangga Pak Agus. Teman-teman yang belum on kameranya, mohon untuk di kameranya di on ya. Di sini kok abdi dicirian cara on berarti tak hadir ya. Apa nuju kulem sugan? Ente. Ibadah masih ibadah. Sing ngawagal waktu ya, waktu istirahatna gitu tak kuliah teh nya. Bentar ya Pak. Mangga Pak, ayo. Masih kendala apa? Pak Iman, eh ini kan udah di share ya. Ayo Pak. Pak Iman mohon dibantu itu. Sudah ada apa ini PPT-nya? Sudah ada Pak Agus? Sudah ada Bu? Sudah Pak. Agus, silakan dah Pak Agus. Dari tadi sudah ada Pak PPT-nya. Oh baik. Nggak kelihatan ya di sayahnya. Di sini kelihatan Pak. Klik itunya yang Jelas Pak, sejelas hilal. Baiklah, sudah kedengaran? jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Pak Dokter serta
Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam hal apapun. Baiklah, nama saya Agus Tedi Rustandi, perwakilan dari kelompok 6. Adapun saya ingin mencoba untuk memaparkan yaitu dengan judul efektivitas sistem informasi manajemen sekolah untuk penjaminan mutu. Judul ini yang dilatar belakangi yaitu satu, ada pentingnya pendidikan berbasis nilai spiritual dan manajemen mutu, dan juga adanya di dalam tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan yang ke metodologinya yaitu penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif juga. Yang kedua, adanya analisis data melalui observasi dan wawancara. Baiklah, yang akan dibahas di dalam materi ini satu, integrasi nilai-nilai keislaman, yaitu penelitian menunjukkan bahwa Miftahul Huda berhasil mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam praktik penjaminan mutu internal. Yang kedua, lingkungan Islami, yaitu seperti sholat berjamaah dan pengucapan lafaz tarbiyah berkontribusi pada pembentukan karakter siswa. Yang kedua yaitu pendekatan manajemen mutu. Miftahul Huda mengadopsi pendekatan teknis manajemen mutu modern yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua yaitu penggunaan metode pembelajaran yang beragam seperti project based akan keterlibatan siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran di Miftahul Huda berlangsung secara terstruktur dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan adanya dukungan 2 guru dalam satu kelas yang memastikan kelancaran pembelajaran. Proses pembelajaran juga sesuai dengan rencana pelajaran atau RVV yang disusun. Meskipun terdapat fleksibilitas untuk melakukan modifikasi berdasarkan kondisi nyata di kelas, variasi metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, dan project-based learning berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang dinamis dan interaktif. Selain itu, keterlibatan siswa dalam proses belajar sangat tinggi, ditunjukkan oleh partisipasi aktif mereka dalam kelas dan antusiasme dalam menjawab pertanyaan. Dari paparan tersebut di atas, kami dapat menyimpulkan yaitu integrasi nilai-nilai keislaman dalam manajemen mutu pendidikan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Yang kedua, pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pendidikan Islam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Dokter, serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus berarti hanya 2 ya, Pak Agus Sarip dengan Pak siapa barusan tuh? Pak Agus Tedi. Pak Agus Tedi. Ya. Ya, silakan. Ini kayaknya harus refresh lagi ya ini biar kuliahnya semangat gitu. Ini kenapa ini? Pada melempem begini. Yuk, pertanyaannya silakan. Itu kamera yang hadir supaya dibuka biar nampak. Ini banyak yang nggak nampak ini kameranya. Silakan. Kameranya dibuka untuk di absen. On cam. Yuk, mangga. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dengan Atep Rustandi ya dari kelompok 7 mau bertanya pertama kepada Pak Hidayat ya berkaitan dengan tadi ya penelitian tentang dashboard mutu pendidikan. Ya, yang saya tanyakan itu penelitian ya dilaksanakan di mana gitu kan, di SD mana, dan apa ya kendala yang dihadapi ya oleh SD tersebut, apakah sudah
100% gitu kan, apa namanya, mengadakan ya dashboard tersebut ya di SD tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk Pak Agus tadi Rustandi gitu kan, apa ya pengaruh yang dilakukan dalam penerapan tadi ya, problem based learning ya di Miftaul Huda tempat Pak Dedi penelitian. Itu aja mungkin. Ya, terima kasih Pak Ustadz Atep. Ya. Langsung dijawab aja Pak Dokter. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama dari Ustadz Atep, ya, perihal lokasi penelitian pemanfaatan dashboard mutu pendidikan di sekolah dasarnya. Nah, saya penelitian di SDN Jelegong yang di lokasi Jalan Talun, Rancaekek, ya, itu lokasinya di situ. Itu berdekatan dengan kantor kepala desa. Kemudian di sampingnya itu ada sekolah SD juga, ya. Jadi satu tempat ada 2 sekolah, SDN 1 Jelegong dan SDN 2 Jelegong. Ya. Dan saya penelitian di SD Jelegong. Ya. Untuk kendalanya dalam pemanfaatan dashboard mutu pendidikan, ketika saya datang ke lokasi, kepala sekolahnya kebetulan tidak ada di tempat, itu hanya bagian guru atau staf sekolah yang hadir, ya. Kemudian saya meriksa dashboardnya juga itu masih kosong, ya. Jadi tidak di data dashboard yang di ruang kepala sekolah itu hanya tertera dashboardnya saja, tetapi angka-angkanya tidak ada, ya, jumlah siswanya, fasilitasnya, dan apapun. Sehingga saya belum bisa mendapat kesimpulan mengefektifkan pemanfaatan dashboard mutu pendidikan di sekolah tersebut, ya. Akan tetapi dari sisi wawancara, dari semuanya fasilitas ada semua, ya, dari ruang belajar, kemudian murid, fasilitas-fasilitas yang lainnya itu semuanya ada, ya, tersedia, ya. Dan secara pemanfaatan belum pada teknis kepenulisan saja gitu. Dari sisi pelaksanaan sudah dilakukan, dari sisi penulisan atau yang tertera di dashboard itu belum dilaksanakan sepenuhnya yang dilaksanakan oleh Sekolah Dasar 1 Jelegong. Itu Pak yang pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua silakan ke Pak Ustadz Agus untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Agus. Silakan. Syukron. Boleh diulangi Pak, kebetulan di sini ada berisik ini Pak. Punten Pak Ustadz Atep. Ya, tadi ya meneliti kan di Miftahul Huda ya. Jadi pengaruh penerapan model pembelajaran problem based learning ini seperti apa gitu di sekolah yang Pak Agus tadi itu teliti gitu kan. Itu aja. Seberapa besar gitu kan pengaruhnya. Ya, mana bagus. Baik. Baiklah Pak Ustadz Atep, saya akan mencoba untuk menjawabnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa project based learning itu kan semacam pembelajaran nyata yang dilakukan oleh siswa. Sehingga sangat besar pengaruhnya, khususnya bagi itu siswa sendiri dan umumnya bagi sekolah berhuda tersebut. Dikarenakan dengan adanya terjun langsung, sehingga si siswa itu akan merasakan sendiri, mengetahui dan mendengar
secara langsung, tidak kata orang Sunda mah katanya, tapi dengan adanya langsung terjun ke lapangan, yaitu dengan cara dengan adanya proyek yang nyata tersebut, dia akan merasakan, sehingga input yang diperoleh oleh siswa tersebut sangat signifikan sekali, apalagi dengan dikaitkan dengan dunia zaman sekarang, terutama berkaitan dengan era globalisasi maupun era modern seperti ini. Dan juga perlu kita garis bawahi bahwa yang namanya pengalaman efektif dibandingkan dengan belajar di kelas. Walaupun terjun di lapangan juga based on-nya itu atau teorinya didapat di dalam. Itu Pak Ustadz Atep yang saya sampaikan. Mudah-mudahan puas, tapi tentunya harapannya tidak puas sekali. Supaya kalau tidak puas kan akan di forum ini akan menjadi semacam saling berbagi informasi. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tadi ke itu ya, ke Pak Sarip. Itu kan tadi disampaikan ya bahwa negeri, tetapi pada kenyataannya ya dashboardnya tadi masih kosong dan sebagainya gitu kan. Padahal ya kalau negeri itu ya justru harus apa namanya, dashboard ini benar-benar untuk meningkatkan ya mutu pendidikan ya tersebut gitu kan. Dan rata-rata kalau di SD negeri ya tadi kan PNS lah seperti itu gitu. Nah ini apa gitu kan yang menjadi tadi kendala juga ya buat mereka, apakah itu tidak apa namanya, tidak ada yang mengerjakan dan sebagainya gitu kan. Ya, seperti itu aja. Ya, baik Pak Ustadz Atep. Ya, tadi jawabannya yaitu kepala sekolahnya berhubung yang bertanggung jawab dari semua lembaga itu tidak ada di tempat. Jadi kekurangan informasi saya dalam mengambil informasi terkait kendala-kendala apa saja, mengapa dashboard di sekolah tidak didata secara lengkap. Ya. Karena yang menjadi narasumber waktu penelitian itu tidak ada dan hanya staf-stafnya saja yang memberikan informasi tentang perihal sekolah. Begitu saat ada. Ya. Terima kasih. Ada yang lainnya dari kelompok 7, Bu Susan barangkali. Ya gimana? Pak. Ya Pak Dokter, sepertinya kelompok 6 sudah cukup gitu Pak Dokter. Atau lanjut kelompok 7. Oh, 6. Halo, ya. Ya Pak Dokter sudah selesai. Ya. Gambarnya ditarik dulu Pak. Saat Agus di gambarnya, slide-nya ditarik dulu. Oke. Pak Akmal, kalau yang hari ini tidak presentasi berapa orang Pak? 3 ya? Mohon maaf Pak Dokter, ada yang mengundurkan diri 2 gitu, tapi yang satu belum tahu gitu lanjut atau tidaknya. Yang mengundurkan diri Pak Indra itu sama dengan kelompok 6. Kemudian Bu Bunga juga. Yang ketiga Bu Win lanjut atau tidaknya kurang tahu. Itu nggak ikut SPP kemarin Pak? Tidak ikut juga. Perkuliahan juga jarang lihat juga. Jadi kelompok 6 yang aktif cuma 2 orang Pak Dokter. Mohon dicatat Pak, saya butuh datanya
Sebab untuk kelanjutan ini kan masih panjang nih. Ini kan baru kelompok 6, semuanya berapa? 12 ya? Ini 15, Pak. 15. Ini 15. saja, Bapak Ibu, kalau misal nanti memang habis waktunya karena harus UAS, ya otomatis berarti harus diganti dengan tugas lain yang belum presentasi, yaitu dengan membuat video dan nanti linknya kasih ke saya untuk saya nanti upload di YouTube. Gitu. Durasinya sekitar setengah jam. Silahkan untuk melakukan penguatan. Tapi nanti informasi itu akan saya sampaikan ketika sudah jelas kelompok berapa saja yang harus paparan dan siapa saja yang harus membuat video, gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Syarif dengan Pak Agus tadi ya, barusan menyampaikan materi yang terkait dengan di mata kuliah standar penjaminan mutu, sistem penjaminan mutu, pembawaan atau membawakan tema-tema yang tadi sudah disampaikan. Saya melihat paparan yang barusan itu seharusnya bisa maksimal ya, untuk anggap sebagai hal yang sederhana Pak. Gitu. Jadi kelompok teknologi dalam penjaminan mutu pendidikan itu Agus Teddy. Tadi sudah disampaikan Pak Agus Syarif dengan Pak Agus Teddy, Pak Syarif dengan Pak Agus Teddy, tapi yang 3 orang lagi dibahas. Di sini mau dibahas 2. 1, pemanfaatan dashboard untuk pendidikan. Yang kedua, teknologi sistem informasi manajemen sekolah untuk penjaminan mutu. Nah, saya mau coba penjelaskan satu-satu. Apa yang kita sebut dengan dashboard mutu pendidikan? Tadi sudah dijelaskan nih Pak siapa? Pak Syarif ya, Syarif, tentang dashboard itu seperti apa. Coba Pak Syarif bisa nggak ditampilkan lagi Pak contoh dashboard ya Pak? Bisa dilihat kan Pak? Mohon maaf Pak Dokter, ketika penelitian itu dashboard yang di itunya kosong itu. Jadi tidak ada datanya gitu. Itu harusnya kalau begitu harusnya mencari lokasi yang memang dashboardnya terisi Pak. Jadi bukan karena tidak ada terus sudah aja penelitian di situ, ya nggak bisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di mana letak pemanfaatan teknologinya ketika dashboard itu harus diisi. Saya mau nanya dulu, kira-kira yang dimaksud dengan dashboard itu apa nih? Gitu. Apakah dashboard itu yang dimaksud adalah papan nama yang ada di sekolah lalu diisi? Nah, terus pertanyaannya, kalau begitu, di mana istilah teknologinya digunakan ketika bicara tentang penjaminan mutu? Gitu, Pak. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami nih pembicaraan saya. Karena jangan sampai keliru memahami, Pak. Istilah dashboard dalam penjelasan ini dalam teknologi ini harus dipahami dulu dengan benar, ya. Kalau yang Bapak maksud adalah dashboard itu seperti hanya daftar Siswa, daftar siswa perlu diketahui dulu dengan seksama gitu, ya. Oke, tapi kalau tadi yang disebut dashboard tadi adalah seperti tadi, ya tidak masalah. Cuma memang kita lihat juga Pak, memperlihatkan tentang profil sekolah, keberhasilan sekolah dengan melihat beberapa sudut. Mungkin Pak siapa? Pak Agus Syarif bisa memperlihatkan. Saya akan memperlihatkan videonya seperti ini Pak ya. Saya lihat di YouTube ada dashboard itu sifatnya ini Pak. Sifatnya tuh teknologi online Pak. Itu bukan tampilan seperti hanya Bapak ningali aya tembok itu isi nanti aya gitu bukan Pak, bukan. Ya. Coba di ya, nah, ini ada judul. Nah, ini Pak yang dimaksud dengan dashboard. Bentar ya. Saya perlihatkan dulu gambarnya. Ini proses-prosesnya, Pak. Nah, ini mulai ada ini Pak. Nah, ini sudah masuk draftnya, Pak. Jadi
aktivitas di sebuah lembaga itu kemudian datanya dimasukkan, Pak. Itu. Sehingga diperkirakan apa saja yang harus dimunculkan ini. Coba dilihat tadi, Pak. Nah ini tampilan-tampilan di dashboard itu bisa secara mudah untuk mendeteksi, Pak. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara tentang istilah dashboard ini, eh, karena kita kan judul besarnya adalah pemanfaatan teknologi, Pak. Ya, berarti kita menggunakan teknologi untuk menjadi data, menjadi sumber data dalam rangka peningkatan mutu pendidikan untuk memudahkan apakah ini sudah tercapai atau belum, ada kenaikan atau tidak, penurunankah atau tidak, itu langsung secara otomatis, Pak, ketika datanya dimasukkan. Jadi tidak lagi secara manual kita ngitung, secara manual kita melakukan proses apa revisi gitu, enggak, Pak, langsung otomatis, Pak. Gitu. Oke, nah ini mungkin kalau yang kita sebut dengan istilah dashboard pendidikan itu seperti hanya ini, Pak. Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, eh, mungkin ini penelitiannya tidak hanya di sebatas di sekolah biasa, Pak, tapi ini mungkin di dinas pendidikan atau di Kementerian Agama, karena kalau namanya kementerian atau namanya Pemda lah ya, ada resource untuk dia bisa menggunakan eh, aplikasi untuk membuat hal-hal seperti ini untuk memudahkan mereka juga dalam pengambilan kebijakan. Jadi salah satu cara untuk bisa menjaga mutu adalah menggunakan teknologi untuk memperbaiki, untuk merevisi, atau untuk mengetahui bagaimana tingkat kemajuan, tingkat kemunduran, atau kemandegan dari suatu data yang dimasukkan. Itu. Ini ya, Syarif Hidayat dan juga teman-teman yang lain ketika kita berbicara tentang dashboard data mutu pendidikan. Oke, dilanjut dengan yang kedua tadi, efektivitas sistem informasi manajemen sekolah untuk penjaminan mutu. Nah, Bapak Ibu, istilah sistem informasi manajemen itu jangan dianggap sesuatu yang sederhana, Pak. Ya. Karena apa? Hari ini sudah tidak bisa dipungkiri penggunaan teknologi informasi ini sudah masuk pada ranah pendidikan untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, tinggal pertanyaannya tadi, coba saya minta dibantu Pak siapa tadi? Pak Agus Tedi, ditampilkan coba Pak, seperti apa bentuk ini untuk reinforcement aja ya, menguatkan Bapak Ibu. Coba saya minta saya keluar dulu nih, stop share screen. Coba tadi tampilan ininya Pak. Tampilan PPT-nya Pak. Ada tampilan PPT-nya? Ya, bagus. Tampilan PPT-nya. Bagus, bagus. Ada? Oke, dikedepankan Pak, di bagian depan. Apa yang didapatkan itu? Saya melihatnya justru ini juga menjadi bahan koreksi buat kita ya, Pak Ibu. Coba Pak dilihat dari slide pertama sampai slide terakhir, Pak. Ya, bagus. Slide-nya di Gimana nih?
Halo, Pak Agus. Pak Agus. Gimana Pak Agus? Halo? Mic-nya diaktifkan, Pak Agus. Mic-nya ya, Pak Agus. Di-on-kan mic-nya. Kayaknya no respon ya. Gimana nih? Udah Pak Dokter? Ya, coba dari halaman 1 Pak. Itu bukan halaman 1, halaman terakhir itu. Coba terus ke depan Pak. Ini Pak Dokter? Ya, terus. Nah, Nah, ini juga apa di dalam hasil penelitian atau di dalam temuan Pak Agus tidak menyampaikan apa yang terjadi di lokasi penelitian, Pak. Sistem informasi manajemen seperti apa yang dipakai oleh lembaga tersebut. Jenisnya seperti apa? Apakah hanya Excel saja? Ataukah menggunakan software? Ataukah dia memang membangun sebuah web khusus untuk membuat jaringan sistem informasi manajemen? Atau seperti apa bentuknya, Pak? Ini menjadi penting sebab apa? Kalau kita tidak menampilkan itu, berarti yang kita sampaikan hanya cerita tanpa bukti, Pak. Cerita tanpa fakta. Gitu. Dan ini juga tersampaikan, terkonfirmasi dengan tampilan PPT sebelumnya. Malah yang sebelumnya narasi semua, ya, narasi semua untuk diperbaiki. Walaupun di sini juga tidak ada perbaikannya lagi. Jadi Bapak Ibu, saya mohon Pak Kosma juga dibantu hari ini. Saya minta dilengkapi semua tugas yang harusnya ada, ya. Tolong betul-betul diperhatikan terkait dengan ini nih. Filenya jangan file PDF dan PPT, Pak. Tapi harus jangan PDF, tapi harus Word. Ya. Nih, saya share screen dulu. Pak, itu coba dicabut, Pak. Dikeluarkan. Biar saya men-share screen yang lain. Nah, ini nih. Saya bisa lihat ya, ini yang punya Pak Agus nih. Nah, ini Pak Agus, tolong dilengkap dikirim yang Word-nya jangan PDF, Pak. Baik, Pak Dokter. Juga yang teman-teman lain juga saya lihat kemudian PDF-nya juga PPT-nya itu juga yang terbaru, Pak. Yang baru saya cek. Ini bentuknya sudah PPT, Pak. Nah, ini kan baru PPT dengan ininya ya, dengan dengan Word-nya. Ini untuk tugas paparan ya, ini untuk tugas paparan. Kemudian Bapak Ibu, ini masih hitung ini. Nah, ini kan yang ada di saya, ada juga yang tidak dimasukkan ke dalam ini nih, tidak dimasukkan ke dalam filenya. Maksud saya, tolong ini dibuatkan folder, kemudian diberi nama, nanti kan berurutan sesuai dengan abjad ya, sesuai abjad. Nah, nanti biar mudah, jangan mengirimkan PDF, tapi mengirimkan Word dan PPT. Mohon diperbaiki ini satu hari ini ya, sampai dengan sore nanti, biar saya mudah mendeteksinya. Karena saya juga diminta untuk memberikan nilai UTS, Bapak Ibu. Ya, nilai UTS. Nah, nanti untuk UAS, saya akan buat satu buah judul lagi untuk Bapak Ibu semua. Tapi ini untuk mereka yang fix saja kuliah ya, tidak pada mereka yang memang ada dalam
tapi tidak ada dalam perkuliahan. Nanti saya akan buatkan list judul-judulnya. Nanti silahkan dengan nama orangnya siapa, judulnya apa, dan mohon untuk bisa menyesuaikan dengan yang seharusnya dilakukan. Saya nanti akan memberikan template-nya harus bagaimana, harus seperti apa. Tolong dilengkapi betul ininya Bapak Ibu, datanya ya, datanya. Seperti ini nih Bapak Ibu. Nih, bukan bebas dari jus sekolah SDN Pakusoro. Nah, ini tuh belum jelasnya Pakusoro itu kecamatan mana, kabupaten mana, kota mana, kan belum jelas, Pak. Nah, ini Bu Elis ya, Bu Elis. Sudah ada ibunya Bu Elis, oke, good. Ini nomor HP-nya juga sudah ada. Nanti pihak redaksi akan melakukan proses eh, apa? Melakukan ini Pak, Bu, melakukan apa? Melakukan editing dan juga revisi terhadap naskah ini. Karena naskahnya harus sesuai dengan template-nya Bapak Ibu. Ini jumlah kata apakah sudah sampai di angka 5.000 kah? Kalau tidak nanti harus disesuaikan. Tuh. Ini hasilnya seperti apa, bentuknya kayak gimana. Nah, ini harus betul-betul dilakukan. Nah, ini kayaknya jumlah katanya belum sesuai nih. Kalau hanya 12 halaman, ini belum sesuai, Pak. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan kalau masuk ke jurnal tertentu harus melihat apa, Pak? Melihat yang namanya eh, template jurnalnya Bapak Ibu. Nah, ini mohon kalau yang masih belum sesuai tolong diperbaiki karena pasti nanti juga bakal diperbaiki, Pak. Ini contoh saya akan masuk ke sistem ini. Mohon maaf Pak dosen. Ya, Itu Dokter Uka mau masuk bentar lagi. Ya, terima oke. kasih. Ya, Assalamualaikum. Ini saya nanti buatkan lagi videonya lah diberesin ya. Dan untuk UAS juga sama. Jadi nanti disesuaikan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Ibu semua ya. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak dosen.